Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fi alladzi yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pesilat dimanapun berada. Semoga di bulan Ramadan 1445 ini ada sesuatu yang berbeda di antara kita. Apa itu kira-kira yang berbeda? Yaitu kualitas dari puasa kita. Kualitas dari ibadah-ibadah kita dan juga kualitas dari kehidupan kita tentunya. Mengapa harus berbeda? Karena semakin lama kita sering berinteraksi dengan Ramadan, tentu seharusnya kita menjadi orang-orang yang semakin berpengalaman di dalam berpuasa Ramadan. Seperti kita para pesilat, semakin sering kita berlatih, nah kan gitu. Semakin kita sering pakai silat kita, maka tentu kemampuan kita akan semakin bertambah. Nah, demikian juga dengan puasa kita. Lalu, bagaimana agar kita ini bisa semakin meningkat puasa kita? Tidak seperti biasa-biasa saja. Atau bahkan merasa berat ketika bertemu dengan bulan puasa. Jangan sampai ceritanya ada pesilat yang nggak kuat puasa. Nah, jangan sampai ada pesilat yang ketahuan siang-siang ketahuan ngopi, ketahuan ngerokok, ketahuan makan. Nah, nggak pantas benar. Pesilat itu orangnya harus qawi. Nah, makanya al-mu'min qawi khairul wa habbu ilallah minal mu'minun dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih kuat dan lebih cintai Allah dibandingkan dengan yang lemah. Nah, pesilat juga demikian. Itu harus terlihat kokoh kuat. Bukan hanya ototnya yang kuat, tapi juga imannya, hatinya itu juga harus kuat ketika khususnya pada bulan Ramadan ini jangan sampai ya kita melemah. Nah, kadang-kadang ada di antara kita ini yang nggak kuat puasa. Apa sebabnya kira-kira? Beberapa ulama misalnya seperti Fudail bin Iyad, ya, Ibrahim al-Adham mengatakan orang yang nggak kuat puasa itu, nggak kuat sholat malam itu rata-rata karena melakukan maksiat. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengatakan ketika ada yang ditanya, ya Syekh, mengapa saya tidak kuat sholat malam, tidak bisa bangun malam, siangnya tidak bisa kuat puasa? Beliau mengatakan karena engkau banyak melakukan maksiat. Nah, di bulan Ramadan ini kita haruslah mensucikan diri. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau puasanya benar dengan niat yang benar, mencari ridho Allah bukan karena yang lain-lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa kita. Dosa kecil diampuni habis, maka insya Allah dosa-dosa besar kita ini akan terus dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sambil terus memohon ampun. Nah, agar kita kuat, makanya ada kiat-kiatnya tentu. Maka jangan sampai lupa ketika kita berpuasa harus ada niat berpuasa. Ya, jangan sampai lupa nggak pakai niat. Karena niat ini innamal a'malu binniyah. Ya, ketika kita melakukan niat itu, ya semua perbuatan itu tergantung niat. Yang kalau kita melakukan niat, para ulama mengatakan ada sebuah kekuatan besar yang menjadikan kita ini kuat melakukan puasa. Yang kedua, jangan lupa sahur. Ya. Jangan sampai kita bangun melakukan sahur walaupun Rasulullah mengajarkan walaupun hanya minum air putih atau sepotong kurma. Nah, kalau kita kan nggak begitu. Kalau kita kan insya Allah minimal sudah disiapin, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya. Ya, yang walaupun sekarang telur lagi mahal 34.000 katanya sekilo. Ya, tapi kita akan usahakan sedikit-sedikit ada sahurnya. Tasahur, kita diperintahkan sahur. Ya, karena di dalam sahur itu ada barokah. Inna fis sahuri barokah. Artinya kalau kita sudah sahur itu barokah, pertolongan dari Allah itu banyak ketika kita melakukan puasa. Nggak bakalan lemes, nggak bakalan banyak gangguan-gangguan kalau sudah Allah memberikan barokah. Nah, biar nggak ngantuk, jangan lupa pas sahur, kalau saya biasa ngopi. Nah, ngopi itu. Jadi kalau habis sahur nih sebelum ini kita ngopi. Ngopi itu menguatin biar kita nggak gampang ngantuk sehingga bisa beribadah yang lain-lain. Nah, yang lain-lainnya biasa aja. Kayak kita melakukan ibadah-ibadah, melakukan amal soleh, yang lainnya bekerja, ya, yang ibadah semakin rajin tentunya. Jangan lupa tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah, ya. Jangan sampai nih Ramadan berlalu tanpa kita mendapatkan ampunan, tanpa mendapatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena salah satunya ini kehidupan kita ini kan banyak memohon kepada doa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas kan kita sudah hafal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan isti'anah pertolongan dari Allah itu akan turun kalau ibadah kita makin kenceng. Jadi Ramadan tuh jangan malas-malasan sholat masjid, sholat sunnah rawatib penuhin, sholat tarawih jangan sampai bolong, sedekahnya jalan walaupun semampu kita, dan kebaikan-kebaikan lain jangan sampai bolong, sehingga banyak pertolongan dari Allah untuk kita. Nah, keempat, jangan lupa kalau pengen sehat nih, para pesilat itu kadang-kadang kan jadi nggak sehat tuh karena jarang latihan. Nah, perutnya udah gendut, ya banyak ngerokok, banyak ngopi, banyak begadang. Nah, ini dirubah, jangan begadang, ya. Kemudian tetap latihan silat di dalam bulan puasa. Ya. Caranya bagaimana? Cari waktu yang baik, misalnya waktu apa? Sore. Nah, sore kita tetap latihan sholat, silat. Ya. Atau pagi habis sahur, atau sebelum sahur boleh tuh. Waktu yang bagus untuk olahraga. Jangan siang-siang, masih gerah, masih berat. Nah, maka sebelum kita buka, biasakan latihan. Karena apa? Biar lemak-lemak ini terbakar. Kalau kita nggak olahraga, yang termakan itu protein. Ya, jadi bukan lemak. Jadi kalau pengen sehat, lemaknya yang dimakan. Maka puasa itu sumu tasihu. Puasa itu insya Allah memberikan kesehatan, kata para ulama. Maka itu penting kalau puasanya benar. Nah, ayo kita jadikan puasa ini sebagai ajang meningkatkan ibadah, mohon ampun, mendapatkan surga, insya Allah, dan juga sehat walafiat. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.